Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami di Nilas Luhur. Masih bersama saya dan juga ada Mas Tuying, ada Bro Tommy. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema satu hal yang sangat umum sekali ya di masyarakat ya Mas Tuying ya. Tapi ini tentu berkaitan dengan hal yang masih ada kaitannya sama mistik juga. Artinya ini kita mau mengangkat tema tentang pesugihan. Tapi lebih spesifiknya lagi tentang pesugihan tuyul ya. Ini jadi tuyul secara gambaran umum kita sama-sama tahu. Umumnya orang mengerti tuyul itu makhluk yang kecil, botak. Terus suka ngambil uang. Tapi nggak konik pakai apa? Pempas. Iya itu. Tapi nggak ada tuyul yang pakai anak pang ini ya? Oh nggak ada, nggak tahu. Makanya mau tak tanyain. Ada lagi jenisnya nggak? Tapi uniknya kalau zaman dari kita kecil kan udah didoktrin tuyul itu pakainya seperti itu walaupun nggak pernah lihat ya. Lucu lah. Lucu gitu, nggak serem-serem banget. Tapi serem itu hasil yang ditimbulkan. Duitnya hilang begitu loh. Jadi gini Mas Tuying, berangkat dari tadi itu kan cukup meresahkan juga. Kita mau coba ngulik, coba pengen ngerti lebih dalam lagi tentang tadi pesugihan tuyul. Nah, tuyul sendiri Mas Tuying, asal usulnya itu tolong digambarin. Maksudnya asal usulnya tuyul itu ceritanya seperti apa? Dan dari jenis bangsa apa gitu? Ceritanya sih nggak ada, adanya cuman di kampung jin namanya tuyul. Masuk ini. Tuyul tercipta dari api, dia sebangsa jin. Dan sebangsa jin yang diciptakan termasuk makhluknya Allah ya. Maksudnya jin, setan itu termasuk, tapi dia kelas-kelasnya jin. Tapi untuk di sini tuyul itu khasnya di daerah mana? Yang kelihatan itu di pusatnya daerah mana Mas Tuying? Daerah selatan nih Mas. Selatan, maksudnya pusat itunya loh. Di pesisir mungkin ya? Iya. Jadi situ mungkin ada koloninya apa yang paling gede ada di situ ya, seperti itu ya. Iya, itu namanya kampung gitu. Ada kampung tuyul seperti itu ya. Jadi artinya tadi dijelaskan sekilas bahwa dia memang adalah sebangsa jin yang memang diciptakan Allah Ta'ala. Tentu ya bangsa jin seperti apa kita nanti akan lebih ini lagi. Nah, menurut kita yang tahu secara umum gitu, kalau saya pribadi juga mungkin tetangga atau siapa, tuyul itu kan bentuknya seperti itu. Apakah memang ada apa jenis-jenis tertentu dalam sisi bentuk fisiknya Mas Tuying? Ada, dari tergantung ini sih Mas ya, tergantung kelasnya juga sih. Ya yang nampak itu seperti apa aja Mas Tuying? Kalau yang biasa sih emang matanya dua, yang hitam-hitam juga kan. Ada yang mata satu, ada yang tiga. Tapi umumnya kita yang lihat matanya dua. Kalau dikatakan tadi ada koloninya berarti kan ada strata begitu ya. Berarti ada rajanya juga. Ada. Apa ada yang nyampe punya itu tanduk? Ada juga. Ada. Tanduk dengan hidungnya lancip, apa hidung yang panjang. Hidungnya ini telinganya panjang. Telinga lancip apa? Ya, ini tadi nyambung tadi apa ada rajanya dan lain-lain gitu ya. Jadi tuyul itu kan kalau pernah yang ketangkap kamera walaupun nggak jelas itu ada segede anak SD, ada yang bahkan lebih kecil lagi. Ada. Kalau kita membahas masuk yang lain, biasanya ada yang dibilang yang kecil gitu justru yang kuat. Apakah seperti itu? Apa justru yang tuyul yang gede yang lebih kuat begitu? Kalau menurut saya sih yang paling kecil ya Mas. Yang paling kecil makin tua. Makin kecil makin tua Mas tuh. Ya, saya jenglot aja. Oh gitu ya. Ya kan dia paling momok sih. Tapi dalam wujud memang dia ya, bukan berarti orang yang lihat kan kadang-kadang semakin takut semakin gede gitu. Iya, semakin takut. Kalau ini memang wujudnya kecil ya. Nah, ini kan kalau dalam kebiasaannya yang kita tahu di berbagai cerita, tuyul itu kan ngambil uang, difungsikan untuk ngambil uang, disinergikan seperti itu dalam apa namanya pesugihan. Apakah semua tuyul, ini jangan masuk pesugihan dulu, apakah semua tuyul bisa ngambil uang Mas? Enggak, jarak enggak itu apa namanya, enggak semuanya. Enggak semuanya bisa ngambil uang. Iya. Ada yang ngambil uang khusus doang, ada yang ada itu. Itu ya baik, berarti enggak semua tuyul bisa ngambil uang. Nah, untuk tadi dikatakan ada kerajaannya dan dikatakan sebelumnya itu adalah jin ciptaan Allah Ta'ala ya kan. Iya.
apakah mereka semua itu memang jadi satu perintah, apa ada yang bekerja sendiri? Nah itu kan kalau udah dipegang sama orang, ada transaksi lah, dia pesugihan seperti itu ya. Apakah semua orang itu mau kaya mau miskin bisa diambil semua? Umumnya seperti apa ya? Umumnya sih kelas menengah ke bawah ya, Yang usaha lah. usaha. Yang orang-orang usaha begitu. Iya, banyak kan orang usaha, orang rumah yang cari duitnya susah pasti banyak kan dicolok. Bukan orang-orang kaya begitu. Iya, kalau cenderung kalau misalnya aku dengar berapa kisah, ada laporan juga. Ya siapa sih kami laporan gitu, tapi sering dengar gitu. Pasti yang diambil orang biasa, bukan orang-orang yang tajir yang ini. Ini mungkin bisa lebih difokuskan lagi, apa motivasinya kenapa harus orang biasa gitu loh. Ya biar nggak kelihatan sih mas, ngambilnya sih mas. Terus biar yang orang biasa kalau kehilangan duit kan lalu Iya betul. ya duit segitu hilang mau apa lagi, sedangkan besok buat makan, buat anak sekolah Bayar. hilang entah timbulnya dimainkan. Betul. Iya, Bagi aja dimainkan. kembali dari tujuannya bangsa mereka ya yang menyesakan manusia, tentu nggak semata-mata ini tentang transaksi ya Mas Tommy ya, tapi ada penyesatan. Tujuan utamanya kan seperti itu. Kalau tadi penjelasannya sedikit Mas Tommy, kalau yang diambil orang biasa kita kehilangan pasti sangat shock banget ya, depresi dan lain-lain. Mungkin untuk mengembalikan uang itu jadi tadi apa ya, kita mikir pakai cara apa aja gitu, yang jadi tadinya nggak harus dilakukan. Iya benar sih. Jadi melenceng begitu ya. Misalnya nanya ke mbah atau apa ya kan, atau mungkin tadi mendawamkan jikir-jikir nggak karuan ya. Iya, kalau nanya duit hilang, nanya ke orang pintar, mau timbulnya si A si B. Ya kan Ada tuduhan atau iya betul. Nah ini kalau orang yang memang bertransaksi atau misalnya dia taruhlah benar-benar pesugihan tuyul, tentu pesugihan kan nggak serta-merta datang terus jadi. Apakah memang di situ juga ada perjuangannya seperti yang lain? Mungkin harus di sana itu harus apa namanya, ada ritual ya. Ya ada kontrak lah, ada kejadian dari awal. Nah ini kalau yang umum kita sering sekali dengar, kalau misalnya kawan-kawan di rumah juga tentu tahu, pernah dengar kalau orang yang megang tuyul, ngungu tuyul kalau bahasa Tegalnya gitu, terus kan biasanya sepasang, nggak sendiri, antara suami sama istrinya. Istrinya itu katanya menyusui si tuyul. Nah ini apakah konteks menyusuinya benar-benar nenenin seperti itu, air susu yang dimakan atau semacam apa aslinya gitu? Ya itu sebenarnya sih bukan air susu mas. Ya air susu kan kiasan, sumber kehidupan manusia buat anak yang lain. Berarti sumber kehidupannya sendiri itu yang diambil. Kata auranya kita. Berarti energi hidupnya ya. Energi kita yang diambil. Iya. Apa di dalamnya termasuk darah juga? Darah itu termasuk dari perjanjian awal. Harus minum darah ya darah, tapi banyakkan tuyul cewek, darah cewek. Betul. Walaupun istilah kata darah cewek, orang tua apa punya anak cewek itu yang diambil. Tragis banget ya. Nah, tuyul juga kadang kan minta kait, dia nggak suka kalau yang miara tuyul itu punya cewek, pasti kebanyakan dicelakain. Betul iya. Punya rasa, kayak diduakan. Iya. Cemburu lah kalau punya anak gitu ya, nggak mau yang anak manusia betul-betul bener-bener terus disayang, pengennya dia yang disayang seperti itu. Iya. Sebenarnya mungkin kembali lagi ke tadi ya, dia tugasnya menyesatkan, mungkin dia cemburu aslinya menimbulkan rasa cemburu dari si anak tadi biar marah sama orang tua begitu ya. Iya benar. Bukan semata-mata dia cemburu, itu hanya penampakan sifatnya seperti itu. Sedangkan tadi yang dikatakan menyusu ternyata ini simbol. Memang itu yang diambil energi hidupnya, sumber kehidupan susu. Iya, main logika. Kalau dia menyusui, apa anak itu harus punya anak mulu setiap tahun? Apa 2 tahun sekali? Setelah nggak punya, dia harus punya anak terus sampai seumur itu, sampai kata nyupang itu kan nggak sampai dia meninggal. Iya. Sampai nenek apa dia menyusui, keluar air susunya. Main logika gitu. Betul. Ya kan? Nah itu sampai ada orang yang namanya Kelah ya, pernah dikatakan seperti ini orang, ya bisa aja mas, karena dia udah nggak nyusui, sengaja ngambil pembantu atau apa yang memang habis ngelahirin anak kayak gitu. Ya itu kan kontraknya beda tentunya mas. Bener ya. Iya kayak banyak dari awal dia
Nah ini apa ya? Tadi kan menyusui, terus ada kecemburuan. Misalnya si pemilik tadi punya anak, ini kan berkaitan dengan bocah ya. Iya. Nah, mau tak sambungin gini, ada mitos yang mengatakan bahwa kalau bayi yang diaborsi itu kelaknya jadi tuyul. Enggak. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Tetap perlu balik ke Allah. Enggak ada aborsi itu jadi tuyul. Ya karena penampakannya kali ya Mirip-mirip. Jadi Iya. orang dulu kayak gitu Kayak lah, kamu kalau plase aja itu. anak lain meninggal itu udah jadi tuyul, apa hubungannya? Enggak ada. Benar. Setiap perlu akan kembali pada sang pencipta, begitu. Menyerupai iya mungkin mukanya. Kamu plase lah itu. Sedangkan tuyul sendiri memang udah Bangsa diciptakan iya. seperti itu, benar. Nah ini kalau yang biasanya nih, tuyul itu kan ya mencurinya kan ngacak gitu ya, terus biasanya enggak cuman, banyak kan malah di desa-desa loh ya, desa-desa gitu. Kalau aku jarang dengar itu kalau tuyul itu di kota-kota besar yang padat begitu. Mungkin buat spionase, buat ini susah. Banyak di kota. Cuman kalau di desa kan santai ngomongnya. Kalau di Oh iya. di Jakarta kan putaran duit cepat ya hilang ya toh. Besok Ada lagi. Jadi enggak kayak terlalu, sini kampung. ya. Duit saya hilang langsung. Langsung geger semuanya ya. Satu kampung lah. Tapi kalau Jakarta mau hilang ya udah, ini paling Oh, tuh iya ya sih. udah lah, besok juga bisa dapat lagi. Jadi yang mungkin lebih hati-hati lah dalam menyimpan duit. Bahasa kotanya mungkin tadi yang jarang menurutku itu yang di perkantoran ya, tapi di perumahan penduduk tetap ramai ya. Nah ini orang bilang begini, katanya kalau buat nangkep tuyul itu kita taruh aja toples sama dikasih yuyu apa begitu. Apa iya bener Mas Tuyul? Ya kalau nangkep tuyul pakai toples ya tetap aja bisa keluar. Bisa keluar di gaib ya. Bisa. Dia bisa menembus apa aja. Benar-benar. Toples walaupun tutup. Mungkin ada yang buat dia nggak keluar pakai sisir apa, pasti ada. Cuman kan tergantung yang punya juga punya perasa. Dia pasti punya untuk cara melepasnya biar nggak Udah dikasih. terikat. Gitu. Nah ini untuk batasan dari uang-uang yang diambil. Kalau konon kata orang tuyul mah ngambilnya nggak banyak, paling sembar 2 lembar, ada yang paling 50 ribuan. Menurut pandangannya jenengan nih Mas Tuyul khususnya, kan tadi udah ngelihat ada kerajaannya semacam itu. Apa emang benar cuma ngambilnya yang sedikit begitu loh? Oh, enggak. Tergantung kelas ya. Kalau kelas ada yang ngambilnya bos bapak mintanya berapa, 50.000 aja. Tapi kalau ada yang semuanya gitu loh. Berarti berangkas juga bisa ditembus ya? Bisa, berangkas juga bisa tertembus. Ya. Oke, ini kembali lagi pokok bahasan yang tadi mengenai susu. Nah, mengenai susu itu kan ada strata, Iya. ada kerajaannya begitu Mas Tommy. Ketika air susu itu diambil, apakah benar-benar ada bersinggungan si tuyul itu nempel ke susunya yang ini Mas Tommy? Enggak sih, enggak terlalu nempel. Kelihatannya emang nempel, tapi enggak. Artinya yang punya tuyul itu tahu ini si tuyul ada di sini. Kerasa doang dia. Kerasa Mas, tapi melihat nampak enggak. Enggak melihat. Iya kan, kalau misalnya yang pernah Cuman kan ada malam-malam tertentu, nggak setiap hari. iya, artinya maksudnya aku pernah ngelihat yang seperti itu bentuknya. Itu bukan kayak bocah yang unyu-unyu Mas Tuying, artinya tua mukanya nyebelin gitu loh. Kayak film di Lord of the Ring tuh. Iya seperti itu Iya, benar. yang tua punya rambut sedikit Iya yang itu, nangkep. ya, nyebelin lah tampangnya. nyebelin mukanya. Jadi ya masa sih gitu loh, Nggak untuk bisa. segitunya dinemenin begini kan kayaknya nggak banget gitu loh. Kadang-kadang sama suami sendiri kalau lagi berantem aja nggak pengen kan Mas. Apalagi Iya, apa yang seperti itu. Nah itu tadi, apakah yang menyusut tadi tentu kan anak buah, bukan seperti Mas Tuying tadi mengatakan bahwa yang kelasnya tinggi dia nggak ngambil uang, Enggak. tapi anak buahnya yang ngambil. Iya. Apa ini energi tadi, energi hidup, darah dan lain disetorkan ke sana? iya, Buat disetorkan. kekuatan di sana. Kekuatan di pusat ya. Tapi Cuman nanti dia ngambil doang gitu kan, kayak menampung gitu. Hmm. Ntar disetorin di situ. bahasanya kayak ditaruh di wadah begitu. Tapi ini dapat jatah ya. Iya, tetap dapat. Oke. Tapi nggak seberapa lah gitu kan. Terus tadi balik lagi ada yang namanya bentuknya semakin kecil semakin kuat. Aku pernah ada pengalaman sedikit, boleh dibagi ya, waktunya masih banyak. Jadi tuyul itu bentuknya banyak kan yang kayak anak-anak SD begitu. Iya. Aku pernah ngelihat itu kayak sebesar bola apa ya, asbak ini kali, segini kali Mas Tuying, pendek banget segini. Ya
10 cm lah, Iya segini paling sejengkal, terus warnanya 25 hijau. cm. Ada giniannya kecil, itu susah banget buat dipegang bener-bener. Apa itu yang termasuk yang kuat? Iya. Oh, warnanya hijau. Tergantung ada yang hijau tuh yang Kayak kelawu apa ya orang Jawa ya, bilang kayak gitu. abu-abu apa itu. Nah ini itu sambungannya. Malam itu kan aku ngalamin seperti itu. Paginya jenengan main, Mas Tommy lagi di rumah sini. Terus akhirnya ditangkap. Terus ternyata punyanya orang jauh kampung sini, jauh dari sini. Saya ingat nggak yang ditanyain dari mana? Dari kampung ini. Kenapa jauh-jauh ngambil ke sini? Katanya dari sana itu udah padat, tuyul udah banyak banget katanya. Ya ampun, kata saya, Udah ya nggak ada Allah, lahan. udah nggak ada lahan. Betapa orang nyampe segitunya. Kita berantem kalau ketemu Iya. kamu kapan di sini gitu. Iya, saking udah jauh banget. Itu kampungnya jauh dari kampung ini. Kampungnya Mas itu Riam. orang berada ya. Orang berada yang miliki orang berada dan kampungnya dekat dengan kampung Mas Riam Biru itu. Dekat kampung-kampung situ kan jauh banget. Nyampe kampung kita loh. Itu udah yang bentuknya kecil. Iya. Nah, berarti kalau misalnya ditangkap pun bisa. Karena misalnya anak buah ditangkap otomatis atasan ngelingnya. Tahu pasti. Oke, nggak semudah kata orang nangkap tuyul itu ini seperti ini. Enggak. Gampang begini ya, dimasukin botol, nanti dimasukin kresek segala macam ya Mas Tuyul. Kasih botol itu ya, botol plastik. Nanti dimainin bocah SD kan nggak seperti itu. Baik, ini kan umum banget ya kasus-kasus tentang kehilangan yang diakibatkan oleh tadi disinyalir begitu karena nggak diambil semua kebanyakan. Adakah kiat-kiat khusus untuk menanggulangi hal tersebut? Ya, Cara nyimpen uangnya atau apa? Ya sebaiknya sih kalau menaruh kita baca bismillah dulu ya, untuk khusus orang Islam itu loh. Baca bismillah. Pokoknya ada doa. Yakin uang ini dijaga. Supaya uang ini dijaga. Oh. Kalau kita udah biasa mendawamkan zikir atau mendawamkan bismillah, kayaknya itu udah otomatis ya Mas Tommy. Iya. Ya mau buka bismillah, nutup ya Atau juga bismillah. Kadang kan ada yang pakai karet, tetap aja hilang kan. Iya betul. Kalau dulu kan karet buat pengikat lah. Makanya itu pernah ada yang kemarin, padahal wis dikareti kenceng banget, udah rapot masih aja hilang. Itu berapa Bu? 200. Ada juga kawan kita Pak Taksud, pernah ingat nggak ada transaksi masalah beras, itu pindah doang ke sini, udah hilang dipegang gitu. Udah dibuntutin dari rumah kali. Iya. Nah ini khusus untuk yang memegang tadi, orang yang pesugihan tuyul. Itu kan tentu dia mendapat perolehan yang cukup lumayan tergantung kelasnya si tuyul tadi dengan konsekuensinya ya. Iya. Nah, apakah dia itu boleh hidup enak kayak kita misalnya itu buat makan enak atau apa gitu? Boleh aja. Bebas. Jadi nggak kayak cupang tempo dulu ya, yang harus makan pakai ikan asin, harus Sampai godok. iya, udah inovasi ya kemarin. Nah, pantangannya sendiri untuk uang yang dihasilkan itu apa biasanya Mas? Disodakohkan. Maksudnya? Disodakohkan ke tempat peribadatan, nggak boleh sama sekali. Oh, dia nggak boleh. Iya. Dan orang yang nyupang itu bukan orang yang malas, malah orang yang bekerja keras. Giat sekali. Untuk menutupi kamuflasenya gitu. Cuman ada ciri-cirinya untuk seorang cowok ya kayak gitu, dia bekerja keras ulet. Untuk yang bininya dia mukanya kurus kering karena dia ambil terus hawa murninya ya gitu loh. Dan setelah orang tuanya nggak ada, ya nimbang ke anak cucunya lah. Berarti kalau misalnya tadi energinya hidupnya diambil terus beliau semakin kurus si istri, berarti efek paling fatalnya mati ya, meninggal ya? Pelan-pelan Itu nggak kelihatan loh Mas. penyakit kanker Pelan tapi pasti. Dan Nah, ada lagi kadang tetangga dikasih itu juga berefek gitu. Efeknya ada tetap Ada. Sampai mungkin sakit atau apa? ya gitu. mungkin Timbulnya sakit sekarang banyak kan. Ya itu aja impact perbuatan tadi kita yang ada di dunia loh, masih ada di dunia gitu. Ya Pak. Iya. Tadi ada dari Polres yang lewat. Biasa datang ke sini. Iya biasanya dia mampir. Nah ini lagi lewat, tahu kita lagi ngobrol kali. Kembali lagi tadi itu aja impact dari perbuatan pesugihan tadi secara dohir nyata di alam nyata aja nyampe meninggal ya. Iya. Apakah seperti cupang, seperti pesugihan yang lain diturunkan? Tetap
tetap ada. tetap berkait Mas ya. Ya makan duitnya juga sih. Iya benar. Makanya kadang kan anak cucu cicit nggak ketahuan tapi kena imbas. Makanya kadang kenapa sih kalau ini ada orang leluhur kamu Ada hubungannya. dengan si A si B kan gitu. Artinya mereka juga mungkin untuk melakukan ritual tersebut untuk bisa pesugihan itu juga cukup sulit. Untuk memutus itu perut Itu. iya sulit juga ya. Sulit juga. Iya. Pasti. Makanya kadang orang kaya 7 turunan, kalau yang nyumbang ya 7 turunan. 7 turunan, benar. Apakah itu benar? Diambilin satu-satu. Berarti oh iya ya. Iya. Kayak bahasa orang tua rezekinya putunya diambilin gitu ya. Iya. Oh iya. Gitu. Itu benar. Dan ada lagi, apakah benar orang yang banda tangan ke belakang itu bawa tuyul? Biasanya Enggak itu- sih. Enggak semua. Enggak semua ya. Enggak. Ada yang biasa doang. Itu cuman menggambarkan Cuman sifatnya. gini aja. Gini, pakainya kode tangan. Apa kodon kayak loh. Iya. Itu ambil gitu ya. Mungkin itu yang banda tangan di belakang. Itu kan kita bisa ngeliatnya mungkin gendong ya, kayak digendong mungkin itu penggambaran Badannya sifat. gede kali, nggak bisa turun. Ini nggak penggambaran sifat dia itu bocai gitu Iya. ya, anak-anak emang nggak mau disaingin, pengennya gendong kayak gitu. Tapi itu yang kelas-kelas tinggi tentu nggak seperti itu ya. Baik. Ini ngobrol kayak gini ada yang datang apa enggak Mas Tuyul? Hah? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada Nggak ya? menyinggung. Ya, kita nggak menyinggung mereka ya. Ya intinya sesusah apapun kita tetap berusaha, cuman melalui jalan yang benar. Yang lurus lah gitu. Kalau kita mau jalan belok, imbasnya ya belok, bukan hanya kita, keturunan kita gimana. Betul. Perjanjian itu tetap berlanjut, walaupun misalnya kita udah niat terus udah masuk pintu terus kita nolak, itu udah Terjadi. Iya, kita benar-benar sebisa mungkin apapun keadaannya, benar penyampaiannya Mas Tommy, kita selalu tetap berusaha dengan cara apapun, tentu cara yang baik-baik. Jalan usaha itu masih banyak banget. gimana aja ya. Kita jangan sampai benar-benar ngedon putus asa lalu ngambil tindakan Bukan hak kita pesugihan. apalagi. Iya, itu jangankan kita bicara akhirat, impact perbuatan di dunia itu seperti itu Benar. untuk diri pribadi, Iya. belum lagi untuk keturunannya. Sementara sebagai orang tua mungkin ya kita nyari kerja, nyari duit aja buat anak, lalu kita tegane ya kan. Yang penting kan sifat manusia pengen dipandang orang dengan kekayaannya. Iya. Kekayaan bisa membutakan semua, harta martabat. Betul. Ya kan? Harta tahta. Iya, dijunjung terus. Yang penting dohir gua makmur. Urusan akhirat Belakangan. Nanti. kita nggak tahu. Anak cucu belum kelihatan. Iya. Iya. Urusannya itu belakangan aja. Iya, ya kalau umumnya kan gitu ya, orang-orang itu kan kerja banting tulang apa kan buat anak. Tapi yang namanya orang udah gelap mata ya Mas, itu nantinya mau ngambil ke anak itu bodoh amat ya. Iya. Ini tumben biasanya sepi yang riba-ribi banyak. Jadi depan kita ini sampingnya Mas Tuyul itu kan jalanan. Tadi ada yang dari Polres biasanya mampir, mungkin tahu ada kamera nyala Iya. gitu. Nggak jadi mampir ya. Oke. Iya, oke. Ini ada tambah lain Mas? Cukup lah. Cukup ya, ini sekilas yang kami. Mas Tuyul ada tambahan lain? Nggak ada. Pernah diambil di Mas Tuyul nggak? Alhamdulillah enggak. Oke. Cuma kakak pernah. Ya pernah begitu. Ya ini yang bisa kita sampaikan sedikit tentang pesugihan tuyul, karena ini umum sekali terjadi di masyarakat ya. Iya. Yang jelas apapun ini kita mengimbau, mengajak buat diri kita sendiri sama teman-teman, jangan pernah kita sampai kepikiran untuk melakukan seperti itu ya. Iya. Itu jangan deh. Kita udah tadi jelaskan kayak apa, mungkin teman-teman juga paham tentunya impactnya kayak apa. Semoga yang kita sampaikan ini ada nilai baik yang bisa diambil. Tentu semua yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan kita mohon maaf semua atas semua kata-kata yang kurang berkenan, pembawaannya kita, penyampaiannya. Kita butuh kritik dan saran tentu ya Mas Tuyul. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu keadaan baik juga, dan selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.